Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bahwa walaupun dalam musim pandemi COVID-19 ini kita insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka, bala bencana yang namanya corona. Naudzubillah min dzalik. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, kita tadi sudah menyelesaikan absensi satu kelas ini. Setelah selesai absensi, mari kita lanjutkan pembelajaran, yaitu bab iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Sebelum memulai pembelajaran membahas tentang iman kepada hari akhir, kita awali bersama-sama dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menundukkan kepala bersama-sama. Semuanya membunyikan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Dilanjutkan dengan tidak kalah pentingnya adalah berdoa untuk menangkal COVID. Anak-anak, karena ini musim pandemi, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, COVID Corona segera sirna dari bumi pertiwi Indonesia tercinta ini utamanya, dan seluruh dunia mudah-mudahan segera Allah bebaskan dari musibah atau dari yang menakutkan ini, yaitu COVID-19. Mari Bunda Tufa membunyikan doa, anak-anak mengaminkan doa yang khusus untuk menangkal COVID-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bibil izzati wal jabarut wa a'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'annal bala wal waba wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat, nanti kalian akan mendapati nama-nama lain tidak kurang dari 30 atau 32 bahkan nama-nama lain hari kiamat. Di antaranya adalah hari kiamat, hari akhir, yaumul kiamah, yaumul akhir, yaumus sa'id, yaumul khulud, yaumul la yanfa'u malun wala banun. Kemudian nama-nama yang lain kalian bisa membaca pada buku panduan yang telah kalian punyai. Dilanjutkan, ini ada
materi yang harus kalian simak bersama-sama tentang pengertian hari akhir. Anak-anak perhatikan di situ, iman pada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya tentang amal yang telah dilakukan sewaktu di dunia. Tentang kapan datangnya hari kiamat, tidak ada yang dapat mengetahuinya, termasuk Nabi sekalipun dan Rasul, kecuali Allah SWT sendiri. Wa anna sa'atiyatul la raiba fiha. Wa anna sa'atu la raiba fiha. Tidak ada keraguan tentang hari kiamat. Dan hari kiamat itu tidak akan datang melainkan dengan tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan datang melainkan dengan ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Oleh karena itu kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk supaya bekal menyambut hari kiamat ini cukup. Bekal untuk hidup di yaumul akhirah ini cukup. Jangan sampai kekurangan yang akhirnya kita nanti celaka. Na'udzubillah min dzalik. Hari kiamat itu pasti terjadi, anak-anakku sekalian, karena itu sudah kudrat Allah dan masuk dalam rukun iman yang 6. Hari kiamat itu termasuk rukun iman yang ke-5. Kita wajib meyakini akan terjadinya hari kiamat. Mari kita berpikir secara logika kecil, akal sehat kita pakai. Ada seorang ustadz, namanya Ustadz Akal Sehat, yang mengedepankan, mengajak kita untuk berpikir dengan logika akal sehat. Anak-anak, seperti kalian tahu bahwa tanah itu sifatnya adalah mudah pecah. Sedemikian mudah pecahnya, kalau kalian mengamati tentang orang menanam sebutir benih apapun itu, kemudian ditanam di sebidang tanah, kalau tanahnya itu agak keras ataupun tanah tandus begitu atau padas mungkin ya, tidak tanah gembur, itu pun bisa tumbuh dan akan memecah tanah itu. Tanahnya akan pecah, kemudian tumbuh tumbuhan itu. Itu benih yang kecil. Kemudian nanti suatu saat bumi ini akan dibenturkan dengan planet-planet lain. Sekali benturan maka pecahlah bumi ini, pecah berkeping-keping. Maka itulah yang dinamakan hari kiamat, kiamat kubro tentunya. Kiamat itu dibagi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, kiamat yang terjadi pada makhluk, pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kematian, kemudian bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya, itu masuk kategori kiamat kecil atau kiamat sugro. Sebesar apapun bencana itu, seperti contohnya tsunami di Aceh, itu masih masuk kategori kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro, atau kiamat yang besar, adalah kiamat hancurnya alam semesta dengan segala isinya secara serempak, mendadak, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk alam ini secara serempak. Itulah namanya kiamat kubro, dan itu pasti terjadi. Dan tadi saya sebutkan, terjadinya adalah mendadak secara tiba-tiba. Tanda-tanda hari kiamat, anak-anakku sekalian, tanda-tanda kiamat kecil antara lain hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Jadi seorang majikan itu menyukai hamba sahaya perempuannya atau amat. Kemudian amat tadi melahirkan tuannya, anak majikannya itu tuannya berarti. Ilmu agama dianggap tidak penting. Sekarang sudah terjadi, anak-anak. Orang meremehkan dengan ilmu agama. Kemudian terjadinya perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan, merajalela di mana-mana. Na'udzubillah. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, dengan perbandingan 50 wanita, 1 orang laki-laki. Sekarang ini sudah ada tanda-tanda ke situ, walaupun sebelum sejumlah itu, tetap jumlahnya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Seperti di kelas kalian ini, perbandingannya, di kelas-kelas sekolah SMP 4 ini, kalian kalau mengamati setiap kelasnya selalu jumlahnya
lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Kemudian banyak terjadi gempa bumi atau musibah bencana alam. Kemudian lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya adalah utusan Allah. Itulah anak-anak tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat besar, maksudnya yang lebih besar tadi, yang tadi kiamat apa tanda-tanda kecil saja, ini tanda-tanda yang besar adalah antara lain matahari terbit dari barat. Ini kalau kalian bertanya kepada guru fisika, kalian akan diterangkan sedemikian rupa, lebih akurat, lebih jelas. Kalau kalian nanti pas pelajaran fisika, silahkan kalian tanya kepada guru kalian bagaimana logika matahari terbit dari barat itu, kronologi peristiwanya bagaimana dan sebab-sebabnya apa, kemudian kemungkinannya seperti apa, itu akan diterangkan lebih ilmiah. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara, namanya binatang Dob. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Mudah-mudahan kiamat masih lama terjadi, anak-anak. Kita ngeri kalau membicarakan kiamat kubro terjadi. Seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran. Seluruh manusia menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj itu binatang kecil yang beranak pinak. Sekali beranak itu berjuta-juta anaknya dan merusak tatanan kehidupan manusia, menghancurkan kehidupan manusia. Itu binatang Ya'juj Ma'juj. Gambaran hari kiamat menurut Al-Quran diterangkan di dalam surat Al-Qari'ah. Anak-anak kalian harus membaca surat Al-Qari'ah, bahkan harus hafal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5 dengan terjemahan yang ada di papan kalian atau di layar kalian. Itu hari kiamat, tentang dalil tentang hari kiamat. Kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ketika perut bumi itu mengeluarkan isinya. Kemudian surat Az-Zilzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu yang ada terpampang di layar kalian. Istilah yang berhubungan dengan hari akhir adalah yaumul barzah atau alam kubur. Jadi saya ceritakan sedikit tentang ini urut-urutannya, bahwa manusia itu akan mengalami 8 alam. Dimulai dari alam ruh, kemudian alam rahim dalam kandungan ibu yang kedua. Yang ketiga alam nyata, alam dunia, alam syahadah. Alam syahadah itu alam nyata. Kemudian dilanjutkan alam barzah atau alam kubur, alam penantian. Dilanjutkan dengan yaumul ba'as, hari kebangkitan. Kemudian yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian yaumul hisab atau yaumul mizan. Yang terakhir adalah yaumul akhirah, berujung pada surga atau neraka. Itulah alam-alam yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Yang sudah kita lalui adalah alam ruh, alam
Rahim, kemudian alam syahadah. Kita sekarang berada di alam syahadah atau alam dunia. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke alam barzah, alam kubur. Mudah-mudahan panjang umur, bermanfaat, banyak amal soleh. Kemudian sirat. Sirat itu jembatan, jalan yang menghubungkan, mengantarkan manusia ke surga atau ke neraka. Mohon maaf anak-anak. Yaumul barzah ya sudah, kemudian yaumul ba'as, yaumul mahsar, yaumul hisab, kemudian sirat. Sirat itu artinya jembatan, jalan yang menghubungkan, yang mengantarkan manusia ke surga atau ke neraka. Kalau manusia bisa melampaui siratal mustaqim itu dengan bagus, dengan selamat, dia akan sampai ke surga. Kalau dia tidak selamat, maka dia akan terjatuh ke neraka. Kemudian yang terakhir adalah surga dan neraka. Ujung kehidupan kita nanti adalah surga atau neraka. Kalau kita baik, akan mendapatkan balasan di surga. Kalau kita jahat, kita jelek, kita tidak bagus, amaliyah kita di dunia akan mendapatkan balasan di neraka. Fungsi iman kepada hari kiamat adalah menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Tidak hura-hura, tidak semena-mena, tidak adigang adigung adiguno, tidak berbuat maksiat. Yang kedua, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah, taat pada orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia, bahkan kepada alam semesta. Kepada siapapun kita senantiasa dituntut untuk berbuat baik, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Kemudian hikmah atau fungsi iman pada hari kiamat yang selanjutnya menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Hidup yang sesungguhnya itu hidup di hari akhir selama-lamanya. Kalau di dunia ini hanya semu, semuanya hanya penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Nanti hidup yang enak, merasakan kenikmatan yang sesungguhnya itu di akhirat kalau masuk surga. Kalau masuk neraka ya merasakan kesakitan yang luar biasa. Fungsi selanjutnya adalah menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Iya betul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah yang lebih baik daripada dunia. Kalau orang hanya mengejar dunia saja, melupakan akhirat, maka itu adalah orang yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah fungsi daripada beriman pada hari kiamat. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, diskusi. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terus nanti juga dilanjutkan dengan soal-soal. Untuk tes, kalian harus mengerjakan soal yang saya kirimkan melalui WA, kemudian dikerjakan, atau bahkan melalui, nanti ada lanjutannya, melalui apa itu namanya, Google Classroom ya. Soalnya nanti dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kenang.